Perkenalkan, nama saya Ega Charlina. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan yang berdaulat itu merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap wilayah dan rakyatnya, baik keluar maupun ke dalam. Nah, pemerintahan yang berdaulat berdasarkan ke dalam yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya, pemerintahan berdaulat yang keluar yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membantu perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang terdapat pada pasal 11 ayat 1. Nah, yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul yang terdapat pada pasal 13 ayat 1 dalam isi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja sih sifat pemerintahan yang berdaulat? Di sini kedaulatan suatu negara memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, asli, yang kedua, tertinggi, dan yang ketiga, tidak dapat dibagi-bagi. Yang pertama, asli, yaitu tidak berdasarkan kekuasaan lain. Yang kedua, tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, yang ketiga, tidak dapat dibagi-bagi, baik ke dalam maupun keluar. Negara itu berdaulat sepenuhnya. Selanjutnya ada pula 4 sifat kedaulatan menurut Jean Bodin, yaitu yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Yang pertama asli, itu kekuasaan yang dimiliki tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, yang kedua permanen, yaitu kekuasaan yang dimiliki tetap ada selama negara itu berdiri walaupun pemegang kedaulatan berganti-ganti. Nah, yang ketiga tunggal, kekuasaan yang dimiliki merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara yang tidak dibagi-bagi kepada badan lain. Nah, yang keempat tidak terbatas, yaitu di mana kekuasaan yang dimiliki tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Nah, sekian penjelasan tentang pemerintahan yang berdaulat dari saya, dan bila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang pantas, saya mohon maaf dan terima kasih.